Pernahkah Anda melihat sebuah brand yang penjualannya meroket karena diskon besar-besaran hanya untuk melihatnya meredup saat promosi berakhir? Apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka jangka pendek itu? Dan seberapa sering kita sebagai pemimpin tanpa sadar terjebak dalam permainan wortel dan tongkat untuk mendorong tim kita tanpa menyadari dampak jangka panjangnya terhadap loyalitas mereka? Di balik setiap revenue dan grafik yang naik, ada cerita tentang strategi, eksekusi, dan tim yang tepat. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Dipankara Jayaputra. Di sesi kita sebelumnya, kita telah membahas kekuatan luar biasa dari why, tujuan atau keyakinan yang menjadi jantung dari para pemimpin dan brand yang paling inspiratif. Kita belajar bahwa ketika kita memulai dari why, kita berbicara langsung ke hati, ke bagian otak yang menggerakkan keputusan, kepercayaan, dan loyalitas. Hari ini kita akan menjelajahi sisi sebaliknya, sisi yang jauh lebih umum, lebih mudah, dan seringkali lebih menggoda. Sisi yang saya sebut sebagai perangkap manipulasi. Ini adalah dunia wortel dan tongkat, dunia taktik jangka pendek yang menjanjikan hasil instan, namun menyimpan biaya tersembunyi yang sangat mahal. Ada dua cara untuk memengaruhi perilaku manusia. Anda bisa menginspirasi atau Anda bisa memanipulasi. Keduanya bisa berhasil. Keduanya bisa mendatangkan penjualan, mendapatkan suara, atau mendorong kepatuhan. Tapi hanya satu yang membangun loyalitas. Mari kita jujur. Sebagai praktisi bisnis, kita semua pernah menggunakan atau setidaknya tergoda untuk menggunakan manipulasi. Kata manipulasi mungkin terdengar negatif, tapi dalam praktiknya ini adalah taktik yang sangat umum dan seringkali dianggap normal dalam penjualan dan pemasaran. Taktik-taktik ini meliputi permainan harga, promosi, penggunaan rasa takut, tekanan dari lingkungan, pesan-pesan aspirasional, hingga janji-janji inovasi. Dan alasan mengapa taktik ini begitu merajalela adalah karena mereka berhasil, setidaknya untuk sementara. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama dan paling jelas, harga. Turunkan harga Anda cukup rendah dan orang akan membeli dari Anda. Ini adalah hukum dasar ekonomi. Kita melihatnya setiap akhir musim di pusat perbelanjaan saat barang-barang diobral habis-habisan. Rak-rak menjadi kosong dengan cepat. Dalam dunia bisnis to bisnis, kita mungkin tidak menyebutnya diskon, tapi penyesuaian harga strategis untuk memenangkan sebuah proyek besar. Tapi menjual berdasarkan harga itu seperti candu. Efek jangka pendeknya terasa fantastis. Angka penjualan naik, target tercapai. Namun semakin sering Anda melakukannya, semakin sulit untuk berhenti. Pelanggan Anda menjadi terbiasa dengan harga diskon. Mereka mulai menunggu promosi berikutnya. Anda secara tidak sadar melatih pasar bahwa produk Anda tidak layak dibeli dengan harga penuh. Lihat saja industri otomotif di Amerika beberapa dekade lalu. Mereka begitu gencar dengan program cashback dan insentif, hingga mereka menciptakan generasi pembeli yang kecanduan diskon. Ketika mereka mencoba mengurangi insentif tersebut, penjualan langsung anjlok. Tidak ada uang kembali, tidak ada pelanggan. Mereka terjebak dalam perangkap yang mereka ciptakan sendiri, menggerus margin keuntungan mereka hingga ke titik yang tidak sehat. Taktik kedua adalah promosi. Beli satu gratis satu, hadiah mainan di dalam. Atau dalam konteks korporat, nilai tambah atau value added services. Ini adalah manipulasi yang begitu umum sehingga kita sering lupa bahwa kita sedang dimanipulasi. Bayangkan Anda sedang mencari laptop baru. Anda menemukan 2 atau 3 model dengan spesifikasi yang hampir identik, dari brand yang sama-sama bagus dengan harga yang mirip. Tapi salah satunya menawarkan bonus tas laptop dan mouse nirkabel gratis. Mana yang Anda pilih? Kemungkinan besar, bonus kecil itulah yang menjadi penentu. Promosi bekerja karena ia mengurangi risiko di benak pembeli. Tapi sekali lagi, ia tidak membangun loyalitas. Pelanggan datang karena bonusnya, bukan karena Anda. Jika besok kompetitor Anda menawarkan bonus yang lebih baik, mereka akan pindah tanpa berpikir 2 kali. Lalu ada taktik yang paling kuat, rasa takut. Ketakutan, baik nyata maupun hanya persepsi, adalah motivator yang luar biasa. Dalam dunia korporat ada pepatah lama yang sangat relevan. Tidak ada yang pernah dipecat karena memilih IBM.
Apa artinya ini? Artinya seorang manajer pengadaan mungkin akan menolak produk yang lebih baik dengan harga yang lebih murah dari perusahaan startup hanya karena takut jika terjadi masalah, pekerjaannya akan dipertaruhkan. Jadi, ia memilih opsi yang aman. Meskipun itu bukan keputusan terbaik untuk perusahaannya. Rasa takut mengalahkan logika. Dalam marketing, ini muncul dalam bentuk penawaran terbatas. Hanya tersisa 3 kamar, atau harga akan naik besok. Pesan-pesan ini memicu rasa takut kehilangan atau FOMO, fear of missing out, mendorong kita untuk membuat keputusan pembelian yang terburu-buru, bukan karena kita benar-benar butuh, tapi karena kita takut kehilangan kesempatan. Selanjutnya, ada pesan aspirasional dan tekanan lingkungan. Miliki tubuh ideal dalam 30 hari, menjadi pemimpin yang dikagumi semua orang, atau menampilkan selebriti terkenal menggunakan produk Anda. Pesan-pesan ini menargetkan keinginan kita untuk menjadi lebih baik, lebih kaya, lebih dihormati. Mereka menjual sebuah mimpi. Tekanan lingkungan bekerja dengan cara yang mirip. 4 dari 5 dokter gigi merekomendasikan sikat gigi ini. Pesan ini secara halus mengatakan, jika para ahli saja setuju, siapa Anda untuk tidak setuju? Semua taktik ini, dari harga hingga aspirasi, memiliki satu kesamaan. Mereka bekerja pada level transaksional. Mereka bisa mendorong penjualan hari ini. Mereka bisa membantu Anda mencapai target kuartal ini. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu adalah loyalitas. Tidak satu pun dari manipulasi ini yang mampu menciptakan loyalitas sejati. Disinilah kita perlu memahami perbedaan fundamental antara repeat business dan loyalty. Repeat business atau bisnis berulang berarti seseorang membeli dari Anda berkali-kali. Mungkin karena harga Anda paling murah, mungkin karena lokasi Anda paling nyaman, mungkin karena tidak ada pilihan lain yang lebih baik saat itu. Ini adalah hubungan transaksional. Loyalitas, di sisi lain, adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Loyalitas adalah ketika pelanggan bersedia menolak produk yang lebih baik atau harga yang lebih murah demi untuk tetap berbisnis dengan Anda. Pelanggan yang loyal bahkan seringkali tidak repot-repot mencari tahu tentang kompetitor. Mereka memilih Anda karena hubungan emosional, karena kepercayaan, karena mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Saya punya seorang teman yang merupakan penggemar berat sebuah merek sepatu lari. Suatu hari, sebuah merek kompetitor merilis sepatu baru dengan teknologi yang di atas kertas jauh lebih canggih dan harga lebih murah. Saya bertanya padanya, kenapa kamu tidak coba yang baru? Jawabannya sederhana, saya tahu merek ini, saya percaya pada filosofi mereka tidak pernah mengecewakan saya, itulah loyalitas. Itu adalah aset yang tidak ternilai, sebuah benteng pertahanan yang tidak bisa ditembus oleh perang harga atau perang fitur. Dan benteng itu tidak bisa dibangun dengan manipulasi. Mengandalkan manipulasi untuk membangun bisnis itu seperti mencoba membangun gedung pencakar langit di atas pasir. Mungkin terlihat kokoh saat cuaca cerah, tapi begitu badai ekonomi datang, atau ketika kompetitor baru yang lebih agresif muncul, seluruh bangunan itu akan runtuh. Ketergantungan pada taktik jangka pendek ini menciptakan stres, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi perusahaan, ada tekanan konstan untuk terus menciptakan promosi baru, diskon baru, gimmick baru. Ini melelahkan dan menguras sumber daya. Bagi pelanggan, mereka dibanjiri dengan begitu banyak pilihan dan pesan yang saling bertentangan, yang pada akhirnya hanya menciptakan kebingungan dan kecemasan. Sebagai pemimpin, perangkap ini juga berlaku dalam cara kita memimpin tim. Bonus yang hanya didasarkan pada target jangka pendek, ancaman evaluasi kinerja yang buruk, atau membanding-bandingkan anggota tim, semua itu adalah bentuk wortel dan tongkat. Mungkin bisa memacu kinerja sesaat, tapi dalam jangka panjang, ia akan mengikis kepercayaan, membunuh kreativitas, dan menciptakan budaya di mana orang bekerja karena takut, bukan karena terinspirasi. Mereka akan melakukan pekerjaan minimum yang diperlukan untuk mendapatkan wortel atau menghindari tongkat, tidak lebih. Jadi, apa alternatifnya? Alternatifnya adalah inspirasi. Kembali ke why kita.
Ketika kita berhenti terobsesi dengan apa yang kita jual dan bagaimana cara kita menjualnya, dan mulai fokus pada mengapa kita ada, sebuah pergeseran fundamental terjadi. Kita berhenti menjual produk, kita mulai berbagi keyakinan. Kita berhenti memanipulasi, kita mulai menginspirasi. Tentu ini bukan jalan yang mudah. Membangun loyalitas membutuhkan waktu, konsistensi, dan kejelasan tujuan. Jauh lebih mudah untuk sekadar memberikan diskon 20%. Tapi ingatlah, semua yang berharga dalam hidup dan bisnis, kepercayaan, hubungan, loyalitas tidak pernah datang dari jalan pintas. Saya mengajak Anda untuk melihat kembali strategi bisnis dan kepemimpinan Anda. Seberapa besar porsi yang Anda alokasikan untuk taktik-taktik jangka pendek? Apakah Anda sedang membangun bisnis yang hanya akan bertahan dari satu promosi ke promosi berikutnya, atau Anda sedang membangun sebuah katedral, sebuah warisan yang didasarkan pada loyalitas dan tujuan yang tulus? Pilihan ada di tangan kita. Memilih inspirasi di atas manipulasi adalah pilihan untuk membangun sesuatu yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bermakna dan bertahan lama. Apakah ini resonan dengan challenge di industri Anda? Mari diskusi lebih dalam. Connect dengan saya, let's exchange insights.